Selamat pagi semuanya. Pada pembelajaran fisika pagi hari ini kita belajar tentang kinematika gerak lurus lagi ya, tetapi pada bagian GLB dan GLBB. Nah, GLB atau gerak lurus beraturan merupakan gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Di sini kata kuncinya adalah nilai kecepatannya tetap, atau V sama dengan tetap atau konstan. Lalu untuk percepatannya sama dengan 0. Kita di GLB gerak lurus beraturan ini kita diberikan satu persamaan saja, yaitu V sama dengan S per T, di mana V adalah kecepatan, S adalah jarak, dan T adalah waktunya. Nah, kita ke grafik GLB ya. Di sini grafiknya ada dua. Yang pertama ini merupakan grafik kecepatan terhadap waktu, yang kedua adalah grafik jarak terhadap waktunya. Nah, yang di gambar pertama ini, misalnya ada titik A ke B. Ini garis merupakan lintasan yang dilalui benda tersebut ya. Maka lintasan pada grafik pertama ini lurus karena kecepatannya yaitu tetap atau konstan. Jadi grafiknya lurus. Lalu yang kedua ini merupakan jarak terhadap waktunya. Ini titik A ke titik B. Lintasannya jaraknya ini selalu lurus ya, selalu lurus ke atas, berarti naik dan selalu meningkat untuk grafik GLB. Nah, kita ke contoh soalnya supaya lebih paham ya. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan tetap yaitu 10 menit dengan jarak 24 km. Berapakah kecepatan mobil tersebut? Nah, kita cari tahu dulu komponen apa saja yang sudah diketahui pada soal tersebut. Dan apa jenis dari soal ini, GLB atau GLBB. Nah, yang pertama ini kita tahu bahwa soal ini adalah soal gerak lurus beraturan atau GLB adalah, di sini kata kuncinya adalah kecepatannya tetap. Oke. Kita langsung cari tahu dulu apa saja yang sudah diketahui. 10 menit berarti T-nya 10 menit dijadikan second, berarti 600 second. Yang kedua adalah jaraknya. Jarak ini S, berarti 24 km dijadikan meter sama dengan 24.000 meter. Kita masukkan saja ke persamaan tadi, yaitu V sama dengan S per T. S-nya yaitu 24.000 dan waktunya adalah 600. Kita bagi, hasilnya adalah 40 meter per second. Oke, tadi kita sudah belajar tentang GLB. Sekarang kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Nah, GLBB ini diartikan bahwa gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang berubah beraturan. Ini adalah kata kuncinya. Kecepatannya berubah-ubah ya. Jadi V sama dengan berubah beraturan atau tidak konstan. Yang kedua adalah percepatannya tetap. Di GLBB ini kita mendapatkan 3 persamaan ya. Yang pertama yaitu VT sama dengan V0 plus AT. Yang kedua S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Yang ketiga yaitu VT sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Di sini komponen baru atau simbol-simbol baru ya yang kita ketahui adalah VT sama V0. Nah, VT ini adalah kecepatan akhir benda, kalau V0 merupakan kecepatan awal benda. Kalau untuk A, T, dan S ini sudah kita pelajari tadi ya. Kita menuju ke grafik GLBB. Di sini grafiknya ada dua.
Yang pertama ini grafik kecepatan terhadap waktu, yang kedua juga sama, yaitu kecepatan terhadap waktunya. Nah, yang pertama ini kita grafiknya ini naik ya, yang kedua ini grafiknya turun. Nah, ini disebabkan grafiknya naik disebabkan oleh percepatannya bernilai positif. Kalau yang kedua ini percepatannya bernilai negatif atau diperlambat. Supaya lebih paham, kita menuju ke contoh soalnya saja ya. Doni mendorong benda yang semula diam menjadi bergerak. Oke, di sini berarti bendanya diam kemudian bergerak. Berarti ini adalah salah satu contoh dari GLBB karena kecepatannya itu tidak tetap ya atau berubah. Kemudian percepatannya tetap, yaitu 3 meter per second kuadrat. Maka berapakah kecepatan benda tersebut setelah bergerak selama 5 second? Nah, kita cari tahu dulu apa saja yang sudah diketahui atau komponen apa saja yang sudah diketahui. Di sini adalah V0 sama dengan 0 karena 0 ini bendanya diam, jadi V0-nya 0. Yang kedua adalah percepatannya 3 ya. Yang selanjutnya yaitu waktunya itu 5 second. Nah, berapakah VT-nya? VT ini kecepatan akhir benda. Kita cocokkan ke rumus yang tadi. Manakah yang lebih cocok untuk menjawab soal nomor 1? Di sini V0-nya ada V0, terus ada A dan juga T. Yang ditanyakan adalah VT-nya. Jadi kita masukkan persamaan 1 ke nomor 1 ini. Jadi VT sama dengan V0 plus AT. Nah, V0-nya adalah 0 plus A. A-nya adalah 3 kali T. T-nya 5 sama dengan ini 15 ya, 20 meter per second kuadrat. Ini 15. Supaya tidak menimbulkan kesalahan, ini 15, nanti saya edit lagi. Kemudian untuk soal yang kedua, sebuah benda yang mulanya diam bergerak dengan percepatan tetap sebesar 4 meter per second kuadrat. Kemudian berapakah jarak tempuh benda setelah 10 second? Kita tulis dulu apa yang sudah diketahui. Di sini adalah V0-nya sama dengan 0 karena diam. Kemudian percepatannya sebesar 4. Ini 4 ya. Ini 4. Nanti saya revisi lagi ini adalah 4. Kemudian waktunya adalah 10 second. Nah, kita cocokkan lagi ke persamaan tadi untuk menjawab soal tersebut. Yang ditanyakan adalah jaraknya. Oke, kita cari tahu dulu komponen apa saja yang mempunyai jarak atau S. Kita coba ke persamaan yang nomor 2 ya. Ada V0, ini ada V0, terus ini ada T. Oke, plus setengah AT kuadrat. Berarti ini lebih masuk ke persamaan 2 ya. Kita tulis persamaan 2 tersebut, lalu kita masukkan nilainya. V0 adalah 0, T 10 second, karena 0 kali 10 sama dengan 0 ya. Jadi kita kasih nilai 0, terus setengah, tetap setengah, kali A, A-nya adalah 4, dan T-nya adalah 10 kuadrat. Jadi hasilnya adalah 200 meter untuk jaraknya. Oke, dari GLBB ini kita tahu bahwa soal tersebut GLB atau GLBB itu dari contohnya tadi ya. Nah, contoh tadi itu yang membedakan antara GLB dengan GLBB atau sebaliknya. Kita harus mencari tahu dulu
dari soal bagaimana gerak benda tersebut. Kalau gerakan benda dengan kecepatannya tetap berarti masuk ke GLB. Kalau kecepatannya berubah-ubah atau tidak konstan berarti masuk ke GLBB. Atau gerakan benda yang semula diam kemudian bergerak itu merupakan salah satu contoh dari GLBB, atau yang sebaliknya berarti benda bergerak kemudian diam itu adalah GLBB juga. Oke, sampai di sini pembahasan untuk GLB dan GLBB. Kita lanjutkan materi berikutnya pada pertemuan minggu depan ya.